Realme mengatakan kalau produk barunya, yaitu Narzo 20 Pro adalah HP gaming dengan best value terbaik di 3 jutaan. Ya, memang harganya sangat menarik, mengingat chipset yang dipakai itu sama dengan Realme 7. Helio G95 ini adalah penerus G90T yang menurut saya memang sangat impresif untuk range harga kelas menengah ke bawah ya. GPU-nya itu sangat powerful di kelasnya, bahkan jika dibandingkan dengan Snapdragon di kelas segini. Oke, mari kita buktikan seberapa powerful Narzo 20 Pro ini jika dipakai untuk main game. Pertama, kita main Asphalt 9. Pas saya mulai main, baterai ada di angka 69%. Saya set ke grafis default ya. Pas main sih memang kelihatan nggak dapat high frame rate. Paling sekitar 24-30 fps. Pas saya ganti grafis ke performance juga begitu. Tapi detail grafisnya masih terlihat baik, termasuk efek-efek kayak percikan air. Di sesi pertama, saya mainnya sambil screen records dan ternyata ada sedikit mempengaruhi performanya. Jadi terlihat ada beberapa momen yang agak nge-lag. Abis itu saya main tanpa screen records dan performanya ternyata memang lebih stabil. Kalian bisa lihat sendiri. Saya main game ini total 10 menit dan baterai berkurang 4%. Lanjut, saya main game Injustice 2. Pas main, grafisnya terasa baik di mata saya. Paling ya frame rate-nya aja ya, yang standar. Belum dapat high frame rate, tapi 30 fps itu udah oke sebetulnya. Yang penting nggak nge-lag. Ada beberapa momen yang turun ke 20-an fps sih, tapi masih nggak mengganggu lah. Ini saya coba nyalain autoplay-nya ya, buat cek fps-nya. Saya main 4 menit, baterai berkurang 1%. Next, saya coba NBA Live. Game ini juga sama seperti tadi. Grafis yang ditampilkan cukup bagus di mata saya. Palingan nggak dapat high frame rate aja, stabil di kisaran 30 fps lah. Masih cukup nyaman menurut saya, nggak mengecewakan kecuali kalau kita beli HP high-end terus nggak dapat high frame rate, baru deh saya kecewa. Saya main game ini 7 menit ya, dan baterai berkurang 1% saja. Terus saya coba game yang lagi hype saat ini yaitu Genshin Impact. Sebetulnya sudah pernah kami jelaskan di video review kemarin kalau game ini defaultnya tuh di medium, jadi saya agak kaget ya. Ekspektasi saya di low soalnya, seperti di Snapdragon 720G. Tapi performanya itu memang kadang masih suka nge-lag. Rasanya nggak semulus di Snapdragon lah. Apa mungkin karena memang belum optimal aja. Terus frame rate saya set ke 60 fps, tapi sepertinya cuma jalan di kisaran 30 fps lah. Dan sering drop ke 24-an fps. Tapi pas saya tes di sini, sepertinya memang sedikit lebih stabil dibandingkan pas saya tes kemarin pas saya bikin video reviewnya. Terus kalau main di low, performanya sedikit lebih stabil dibandingkan di medium. Frame rate saya perhatikan masih mirip-mirip lah sama medium, paling dapat di 30 fps mentoknya. Tapi memang lebih stabil aja. Nah, pas saya set ke yang lebih rendah atau lowest, baru deh kelihatan frame rate-nya cukup tinggi ya. Bisa dapat sampai 48 bahkan 52 fps. Walau ya pas lagi rame nggak sesmooth itu sih, stabilnya bisa drop ke sekitar 38 fps. Ini masih oke banget lah ya, jadi kalau mau main Genshin Impact masih bisa nyaman sebetulnya, walau saran saya set ke grafis terendahnya aja. Dan ini bisa jadi memang belum optimal ya. Saya main game ini selama 14 menit, baterai berkurang 6%. Lanjut, main game yang sangat populer juga yaitu PUBG. Settingan grafis smooth dan balance, frame rate-nya bisa set ke ultra, kalau high bisa ke HD. Nah, cukup disayangkan saat ini belum bisa set ke extreme ya. Pas main di smooth ultra sih memang stabil banget. Tapi ya itu mentok di 40 fps. Terus yang agak bikin saya kaget sih, main sambil screen records ternyata nggak terlalu berpengaruh ke performa gamenya. Oke, saya main sekali lagi, kali ini di settingan balance ultra. Ini grafisnya terlihat lebih bagus dibandingkan yang smooth tadi, tapi yang lebih penting adalah frame rate-nya.
Pas saya cobain sih, ya masih mirip-mirip lah untungnya sama di settingan Smooth Ultra tadi. Bisa dapat di 40 fps dan cukup stabil. Dan ini saya mainnya sambil screen record ya. Ini memang sebagai pembukti bahwa CPU di Helio G95 ini masih terbilang powerful. Terus GPU-nya juga sebetulnya powerful untuk di kelasnya. Seperti yang kita tahu, Realme 6 yang pakai seri sebelumnya yaitu G90T bisa smooth extreme dan itu stabil banget. Memang kalau kita perhatikan angka benchmark ya, G90T atau G95 ini unggul di GPU-nya kalau dibandingkan dengan seri Snapdragon 720G atau 730G. Karena clock speed-nya juga tinggi, paling kalah sedikit di CPU-nya aja. Jadi, saya rasa tuh sayang kalau PUBG ini nggak dapet smooth extreme. Semoga HP ini ada update, jadi ada nilai plus kalau dibandingkan HP lain yang pakai Snapdragon. Saya main PUBG sekitar 24 menit dan baterai berkurang 7%. Next, saya main salah satu game favorit saya yaitu Call of Duty Mobile. Oke, settingan frame rate memang mentok di high aja, di settingan grafis manapun. Tapi kalau main mode multiplayer seperti Team Deathmatch, game ini bisa dapat high frame rate dan cukup stabil di mata saya. Nyaman banget mainnya, ini di atas ekspektasi saya untuk sebuah HP kelas menengah. Terus ini saya mainnya sambil screen record juga ya. Kelihatannya ada pengaruh ke performanya sih, tapi masih sangat sedikit pengaruhnya. Terus saya main di mode 10 versus 10 juga. Jadi ini rame banget ya. Ada 20 orang dan harusnya ini jadi lebih berat. Tapi masih bisa dilibas sama HP ini. Oh ya, touchscreen layarnya juga cukup baik menurut saya. Memang nggak seresponsif HP flagship sih, seperti di Realme X2 Pro misalnya. Tapi ini udah baik lah, apalagi buat HP 3 jutaan. Tadi saya main 3 ronde dan sekarang saatnya kita coba main mode Battle Royale. Settingan kali ini saya set ke high. Nah, ini bisa dapat 40 fps ya. Kalau di COD itu frame rate high kayaknya bisa dapat 40 fps ya, mentok di 40 fps. Kalau di PUBG kan high itu 30 fps ya. Ultra baru 40 fps. Tapi pas main ternyata nggak stabil, sering drop ke 30-an fps dan suka agak lag dikit-dikit. Ini mungkin karena saya main sambil screen record ya. Saya coba sekali lagi tanpa merekam layarnya. Dan betul, dia bisa 40 fps dan pas cobain stabil, beda dengan yang tadi. Ini menurut saya masih nyaman sih. Entah kenapa ya, kalau di COD itu 40 fps serasa masih nyaman, masih enak banget lah. Kalau di PUBG saya agak kurang betah main di 40 fps. Apalagi kalau udah ngerasain settingan 90 fps di HP high-end. Overall, COD Mobile masih bagus performanya kalau main di mode multiplayer. Kalau di Battle Royale cuman bisa mentok di 40 fps, walau menurut saya udah nyaman. Saya cukup yakin sih ini lagi-lagi belum teroptimal saja. Soalnya seingat saya dulu di Realme 6 main di game ini yang versi agak lama ya. Kayaknya seingat saya bisa settingannya tuh lebih tinggi dari ini. Kalau kalian mau dapat high frame rate di Battle Royale-nya berarti harus lirik HP yang pakai Snapdragon kelas menengah. Saya main COD cukup lama yaitu 54 menit dan baterai berkurang 21%. Lanjut, saya main game MOBA yaitu League of Legends Wild Rift. Settingan defaultnya langsung ke Ultra HD, sehingga saya di Snapdragon 730G defaultnya di high.
Saya juga nyalain 60 fps ya, terus settingan efek, tekstur, dan resolusinya saya ganti ke high semua. Pas main sih saya merasa grafisnya cukup bagus, dan yang penting dia bisa dapat 60 fps. Dan ini saya perhatikan indikatornya tuh sangat stabil. Walaupun lagi rame, dia masih di angka 60 fps. Kadang ya drop sih, tapi paling dropnya itu 1-3 fps doang. Nggak terlalu pengaruh lah. Sebetulnya saya kaget sih, ternyata di HP kelas menengah masih bisa. Soalnya game ini sempat didemoin di launching iPhone 12 kemarin, dan kata developernya berjalan smooth banget kalau di iPhone 12 yang pakai chipset Apple A14 Bionic yang sangat powerful itu. Ternyata di Helio kelas segini juga masih bagus ya performanya ya. Kirain bakalan berat. Paling pas saya screen record saja sih baru terlihat pengaruhnya. Dia sering frame drop, tapi masih nggak jauh-jauh dari angka 50 fps lah. Tapi sekali lagi ini cuman pas screen record doang. Bagi yang belum tahu, League of Legends ini salah satu game populer di PC ya. Saya main satu game sekitar 18 menit dan baterai berkurang 7%. Oke, seharusnya untuk game mobile lainnya performanya juga bagus. Saya juga ngetes AOV dengan settingan saya set ke yang paling tinggi. Game ini juga masih bisa dapat high frame rate 60 fps dan stabil banget. Walaupun lagi cukup ramai, dia masih stabil. Mirip lah kayak League of Legends tadi. Dan kalau sambil screen record juga sama, agak mempengaruhi performa, tapi masih stabil di kisaran 50 fps, jadi masih oke banget. Oke, saya dari tadi tuh kasih info mengenai screen records, karena siapa tahu di antara kalian ada yang mau bikin konten gaming di YouTube dan males pakai alat tambahan untuk screen records ya. Jadi ini sebagai info aja. Saya main 17 menit, baterai berkurang 6%. Jadi tadi saya total bermain 2 jam 28 menit, baterai berkurang 54%. Dan itu di beberapa game saya main sambil direkam screen record juga. Jadi pasti lebih boros ya. Ya lumayan awet lah untuk kapasitas baterai 4500 mAh. Nah kelebihan HP ini dia dilengkapi dengan charger Super Dart 65 watt. Jadi kalau ngecas cepat banget. Terus setahu saya sih juga masih aman dan adem kalau dipakai main sambil ngecharge, walau saya nggak saranin ya. Kesimpulannya, apakah klaim Realme itu benar kalau HP ini punya value yang sangat tinggi untuk gaming di harga 3 jutaan? Ya, menurut saya sih lumayan lah ya. Saya baru berani bilang worth it banget kalau udah dapat update PUBG dan dapat Smooth Extreme. Gini, GPU di Helio G95 memang powerful di kelasnya, bahkan mungkin lebih baik dibandingkan Snapdragon. Tapi kita nggak bisa lihat itu juga karena belum tentu semua game sudah teroptimize di chipset ini. Memang kalau main game MOBA udah bagus banget lah di chipset ini, tapi ada beberapa game yang lebih teroptimize di Snapdragon. Jadi seandainya HP ini bisa main PUBG di Smooth Extreme, wah udah pasti punya nilai jual lebih. Di Indonesia PUBG sangat populer ya. Jadi itu bisa jadi alasan atau poin plus bagi mereka untuk memilih atau membeli Narzo 20 Pro ini dibandingkan HP lainnya. Oke, sekian dulu video dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.